أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ikhwati iman, kata Mughirah bin Syu'bah, in kasafatis syamsu yauma mata Ibrahim, bahwa telah terjadi gerhana matahari yang bertepatan dengan meninggalnya Ibrahim. Ikhwati iman, perlu ketahui, Ibrahim ini adalah salah satu anak Rasulullah SAW yang lahir dari selir dari hamba sahaya yang dalam catatan sejarah tidak dinikahi oleh Rasulullah. Jadi gini, istri Rasulullah menurut Ibnu Sa'ad ada 15, Pak. Kita kan mengenalnya ada yang 9, 13 ya. Nah, sebetulnya itu adalah 15 menurut Ibnu Sa'ad. 15 itu dari mana? 15 itu 2 orang itu oleh Rasulullah diceraikan. Ingat ya, 15 itu bukan 15-nya langsung ada gitu loh, Pak. Tapi Rasul pernah menikahi sampai 15 kali gitu maksudnya. Kalau jahiliyah itu disebut 15 itu ada gitu. 15 itu ada gitu. Kalau Rasulullah 15 itu bukan 15 kemudian ada. Dinikahi Rasulullah, kemudian yang pertama, karena itu adalah awal-awal, bukan awal-awal, itu pasca Khadijah meninggal begitu. Itu dinikahi karena perempuan ini langsung dicela oleh Rasulullah karena perilakunya yang tidak pantas. Jadi dia mengikuti arahan dari keluarganya, dan keluarganya belum ada yang muslim. Jadi keluarganya memberikan atau mempengaruhi istri ini supaya tidak bercampur dengan Rasulullah gitu. Jadi ketika Rasul hendak bercampur dengan beliau, istrinya menolak, alasannya keluarga saya melarang begitu. Maka Rasulullah menceraikan. Nah, istri yang berikutnya yang Rasulullah ceraikan itu adalah ketika terjadi gerhana dan anaknya Ibrahim meninggal. Anak itu lahir dari Maria Kibtiyah namanya, ibunya itu. Itu perempuan ini mengatakan kepada setiap orang, kalau benar Muhammad itu nabi, anaknya pasti tidak akan meninggal begitu. Ini kan bahaya sebagai sosok istri seorang nabi. Apalagi dia memahami bahwa seorang nabi itu seorang yang sangat sakral, masa anaknya meninggal begitu. Dia kan tinggal minta sama Allah, nanti sama Allah dikabulkan tidak meninggal. Pak, coba kita bermuhasabah. Bayangkan anak nabi itu masih ada, tidak meninggal, pasca Rasulullah SAW meninggal. Yang terjadi apa kira-kira? Maka klaim keturunan Nabi ini akan lebih dahsyat, akan lebih hebat. Klaim keturunan Nabi, Ali saja itu anak pamannya menikah dengan Fatimah, dan Fatimah meninggal setelah Rasul meninggal, melahirkan Hasan dan Husain. Itu fenomena fitnahnya luar biasa. Karena Hasan Husain ini, terutama ya Hasan ya, karena meninggalnya itu kan dibunuh begitu.
Kemudian dari situ turun generasi-generasi yang mengklaim inilah keturunan Rasulullah. Mungkin hikmahnya ini, kenapa Allah wafatkan anak-anaknya Rasulullah sebelum Rasul meninggal. Gitu. Hanya Fatimah saja yang meninggal setelah Rasul meninggal. Karena pola pengkultusan terhadap Nabi itu ketika Nabi meningkat ya, kualitas kenabian dalam arti sosok masyarakat melihat beliau itu sudah sangat dahsyat, sangat luar biasa, maka mereka itu memahami Nabi itu adalah sesuatu yang hebat begitu, luar biasa. Apalagi saat itu Nabi bisa mempertontonkan mukjizat, kan begitu. Pastinya jadi orang hebat, sehingga pengkultusan itu bisa terjadi. Makanya bahasa Rasul itu adalah bahasa hukum. Rasul mengatakan A, itu akan A semuanya. Perselisihan yang terjadi, perdebatan yang terjadi selesai saat itu. Karena apa yang ditetapkan Rasulullah itu adalah ketetapan hukum. Gitu. Nah, ikhwatul iman, makanya perempuan yang kedua ini ketika Ibrahim meninggal, dia menyebutkan kalau saja benar Muhammad itu Nabi, anaknya nggak akan meninggal. Gitu. Ketika anaknya meninggal, makanya berkewajiban beliau langsung khutbah di depan umat Islam saat itu, yang kata Rasulullah bahwa in kasafati limati Ibrahim, bahwa gerhana itu terjadi karena meninggalnya Ibrahim, itu kata orang-orang. Maka Rasul bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Ingat, matahari, bulan itu adalah dua ciri, ya, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Gerhana terjadi itu bukan karena hidup matinya seseorang, jadi nggak ada hubungan. Makanya di kita Pak yang kebetulan itu suka diklaim sebagai bagian dari sesuatu yang takjub, yang hebat. Coba lihat dulu, kalau gerhana terjadi itu rata-rata mereka mukul kentungan. Karena kentungan ini yang akan membuat Membuat naga yang menghalangi matahari atau bulan itu cepat pergi, sieun gitu Pak. Makanya nakolan apa saja pokoknya, rek panci, naon, takolan, gitu. Hilang gitu. Tuh kan katanya hilang. Nah, berarti diklaim ini adalah sesuatu yang benar. Padahal tenakol oke pasti bakal hilang. Yang hamil itu nggak boleh langsung kena cahaya dari gerhana, karena akan berbahaya terhadap anak. Makanya masuk dalam kolong meja gitu, cicing anu hamil gitu. Nah, ikhwatul iman, apalagi misalnya ada faham dulu kalau terjadi gempa itu, orang-orang Sunda, nggak tahu orang Jawa iya atau enggak, suka keluar rumah dan mengatakan ayah cara gitu. Ada yang begitu Pak, masih ingat nggak? Jadi kalau ada yang gempa itu keluar dari rumah kemudian teriak-teriak ayah cina gitu. Itu ternyata gempa itu kenapa? Jadi salah satu penguasa orang malah gajah raksasa begitu, jadi dewa ngeheureyan gitu. Penghuni bumi itu masih ada atau tidak gitu, jempling wae gitu. Makanya dia bergerak, kemudian bergetarlah bumi. Arayan teh cenah penduduk bumi teh begitu. Ada tidak? Makanya jawabannya ayah cenah. Makanya eureun gempana power cenah gitu, ayah gitu. Nah, itu kan bagian dari fenomena mitos ya, masuk kategori mitos begitu. Dan itu ada terjadi di antara kita. Dan selalu saja kebetulan ini Allah seperti meningkatkan gitu keyakinan orang itu. Makanya ujiannya bagi kita. Coba Bapak kalau dengar ada orang yang cerita tentang gaib, waduh ini gangguannya, ini auranya, dia cerita dengan masalah gaib itu luar biasa gitu kan. Sebetulnya itu ujian untuk kita yang mendengarkan itu, dia percaya atau tidak begitu. Makanya orang yang tidak yakin selalu mengatakan sana saya mau percaya tidak percaya gitu. Percaya tidak percaya itu berarti setengah-setengah Pak teh.
Itu disebut percaya, dia bingung karena nggak melihat, dan Islam juga tidak detail menjelaskan itu. Mau disebut tidak percaya, orang yang cerita bukan orang sembarangan katanya gitu. Masa dia berbohong begitu? Kayak begitulah Pak. Nah kemudian dua orang istri Rasulullah diceraikan. Makanya ada surat At-Talaq ketika Nabi menceraikan istri itu kan langsung ditegur oleh Allah. Karena ada proses yang perlu diluruskan. Salah satunya adalah ketika bercerai itu laki-laki itu harus jelas begitu dan memberikan mut'ah. Mut'ah itu pemberian itu wajib, tapi ukurannya tidak ditentukan berapapun. Jadi menceraikan itu begitu, tidak begitu saja. Kemudian juga tidak boleh pas sedang dalam haid gitu. Kemudian juga tidak boleh setelah dicampur. Dan ketika menceraikan juga harus ada walinya. Itu bagian dari tanggung jawab laki-laki. Diceraikan sambil memberikan mut'ah begitu. Begitu. Gitu. Kalau kita mah kan tidak paham sampai situ, cerai dengan emosional begitu saja begitu. Makanya lihat rujuknya. Rujuknya juga akan seperti itu. Gitu. Karena awali dengan penuh emosional. Nah makanya dari yang 15 itu tinggal 13. Dari 13 istri ini 3 orang meninggal duluan sebelum Nabi wafat. Gitu. Istri yang pertama itu adalah Khadijah, dan beliau meninggal sebelum Rasul wafat. Khadijah ini dinikahi di usia, dalam catatan sejarah itu usia 40 tahun. Tapi ini Pak masih kontroversi sebetulnya para ahli sejarah itu. Kemudian juga Nabi di usia 25 tahun. Ini juga sama sebetulnya. Jadi datanya itu tidak kalau dalam tataran hadis itu tidak sahih begitu. Jadi usia 25, nah istri Khadijah dalam usia 40 dan janda begitu. Nah Bapak kalau mau mengikuti sunnah Rasul begitu cara nikahnya. Gitu. Cari yang janda usianya 15 tahun lebih tua dari Bapak. Itu sunnah Rasulnya begitu. Tapi kayaknya bermasalah Pak ya kalau begitu. Ya, itu juga Rasulullah itu menikah itu 10 tahun Pak. Sampai Khadijah meninggal. Jadi selama menikah dengan Khadijah itu tidak ada yang tidak menikah lagi Rasul itu. Dia Rasul itu kan di 25 tahun itu sudah menjadi seorang yang miliarder gitu. Seorang yang sangat kaya. Menikahi Khadijah itu dengan 100 ekor unta itu kan dia dapatkan dari hasil bekerja. Dan Khadijah itu adalah Iya. Dan Khadijah tertarik dengan Muhammad dan menikah, kemudian sampai di usia Rasulullah di 40 tahun, berarti 15 tahun tuh. Ya, 15 tahun. Sampai Rasul di usia 40, betul nggak ya? 15 kan? Nah kemudian itu kan melahirkan anak itu sampai 5-6 anak gitu dari Khadijah itu. Salah satunya adalah Fatimah. Nah lalu kemudian ketika di usia yang sangat maksimal di 40 tahun, Rasul sudah melepaskan pekerjaan karena memang sudah banyak hartanya begitu. Makanya dia lebih banyak bertahanus, menyepi. Dan beliau menyepinya di mana? Di Gua Hiro begitu. Disinilah awal mula terjadi di usia 41, kemudian datang Jibril, kemudian menetapkan beliau sebagai utusan Allah. Dari situ, maka kekayaan yang dia punya, karena Rasul juga terkenal sebagai seorang yang sangat kaya, maka telunjuknya ini hukum Pak. Sok tinggal nu beunghar Pak. Salat. Unggul, iya Pak. Nu beunghar. Sok nu miskin. Salat, saham mana yang titah mana gitu. Itu pengaruhnya besar loh Pak, kaitan masalah harta itu, karena punya strata sosial yang berbeda. Makanya Rasul itu selalu support umat Islamnya harus jadi orang kaya Pak. Walaupun kaya itu relatif ya Pak ya, kaya itu relatif. Karena orang yang punya mobilnya 5, rumahnya juga banyak, itu juga belum tentu dirinya merasa kaya. Karena kaya itu relatif. Bapak nggak punya mobil, punya motor saja, rumah ngontrak, tapi setiap hari cukup begitu.
tidak pernah kekurangan, itu sudah merasa kaya, Pak. Itu kan anugerah luar biasa. Dan Rasulullah itu sudah menjadi seorang yang sangat kaya raya, sehingga dana ini ya dipakai untuk dakwah. Dari sejak diangkat jadi Rasul 10 tahun, itu maksud saya 10 tahun sampai sampai Khadijah meninggal itu adalah pas bertepatan sebelum terjadi Isra Mi'raj gitu. Nah dari situlah kemudian Rasul menikahi Saudah. Saudah itu Pak sama janda tuh. Rasulullah istri kedua itu tidak ada istilah istri muda Pak, tetap istri tua. Kenapa Rasul tidak pernah ada istilah istri muda? Karena sepintar-pintarnya kita menyimpan istri muda, nantinya juga tetap tua, Pak. Gitu. Makanya Rasul di istri yang kedua itu tidak muda, janda. Dan tidak hanya janda, parasnya juga tidak terlalu cantik, gemuk, dari kalangan kulit hitam. Saudah itu. Tapi solehahnya luar biasa. Rasul nikahi. Nah itu adalah perintah Allah. Jadi Rasul itu menikah itu perintah Allah gitu loh Pak. Kemudian yang ketiga, baru menikah dengan Aisyah. Aisyah lah istri satu-satunya yang paling muda dan masih perawan. Begitu. Aisyah itu. Dan Aisyah itu selalu cemburu itu bukan kepada Saudah, tapi kepada Khadijah. Karena Rasul sering cerita tentang Khadijah. Aisyah kan tidak membayangkan bagaimana perjuangan Khadijah dengan Rasulullah. Begitu. Ketika awal gitu kan dakwah Islam, dan Aisyah itu kan tahunya Rasul sudah di puncak. Kalau istri muda kayak begitu Pak ya? Biasanya tahu-tahunya kan suaminya sudah di puncak. Yang berjuang sama siapa? Sama istri yang dulu. Makanya kalau sakit yang dicari siapa? Istri yang pertama. Itu yang lebih perhatian penuh ketimbang yang berikutnya. Ya, tapi itu kasuistik ya, tidak semua begitu Pak. Gitu. Iya, tuh iya katanya kan begitu. Gitu, ya. Lalu menikahi Hafsah Pak. Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab itu selain sahabat juga sebagai seorang mertua. Tapi memang pada Islam itu tidak mengenal istilah mertua menantu Pak. Islam itu hanya istilah kita. Makanya tidak ada istilah mantan mertua, itu nggak ada. Kenapa? Sekali kita menikahi anaknya, ketika anaknya meninggal atau kita ceraikan, maka orang tuanya tetap adalah orang tua kita. Makanya ketika seseorang sudah punya menantu, itu bukan menantu dalam arti anak orang lain, itu anak kita, begitu. Itulah indahnya, hebatnya Islam. Makanya bapak mertua saya itu tidak hanya sebagai mertua Pak, karena saya dekat dengan beliau itu, beliau adalah guru, begitu. Jadi bagi saya beliau bukan hanya orang tua, tapi juga guru. Gitu. Kecerdasannya luar biasa. Gitu. Seorang yang tidak pesantren, hanya pengajian biasa, tapi baca kitabnya luar biasa, Pak. Seperti orang pesantren. Kemudian jeli, tajam cara berpikir. Gitu. Makanya ibu, bapak mertua saya itu saya tidak menganggap mertua, begitu. Jadi kedekatan emosionalnya itu cukup dekat. Makanya ini yang diajarkan dalam Islam. Karena kalau kita ini harus muhasabah ya Pak, kalau kita masih ada sekat dengan mertua itu, berarti kita menganggap bahwa ini adalah orang tua istri kita. Lihat nanti efeknya. Ketika bercerai atau meninggal, silaturahim itu terputus Pak. Itu efek dari apa? Karena kita menganggap itu bukan orang tua saya, orang tua istri saya. Makanya Islam tidak menetapkan seperti itu. Nah, makanya Umar bin Khattab ini luar biasa. Dia jadi seorang sahabat, tapi juga dia sebagai mertua Rasulullah. Dan Aisyah adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar, Umar itu adalah kedua-duanya adalah mertua Rasulullah. Nah, kemudian setelah itu dia menikah dengan Zainab binti Khuzaimah, atau yang dikenal Ummu Masakin, Pak. Ummu Masakin itu ibunya orang-orang miskin. Jadi setiap orang miskin selalu bersandar ke sini. Jadi dia itu concernnya itu sosial saja gitu loh Pak. Makanya dikenal Ibu Masakin itu ibunya orang-orang miskin itu. Tapi dia meninggal setelah 8 bulan menjadi istri Rasulullah. Meninggal lagi. Jadi
Khadijah, kemudian Zainab binti Khuzaimah meninggal. Kemudian Rasul menikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah itu kan gelarnya, nama aslinya adalah Hindun binti Abu Umayyah. Kemudian menikah lagi dengan Juwairiyah binti Haris. Kemudian menikah lagi dengan Zainab binti Jahsi. Nah, ini kalau Zainab binti Jahsi ini ada cerita yang cukup unik karena Zainab itu anak angkat Rasul, Pak. Anak angkat Rasul sama Rasul dijodohkan dengan Zaid, begitu. Hanya tidak harmonis. Kata Rasul bersabar begitu. Tetap tidak harmonis. Pada akhirnya memilih untuk ya sudah ceraikan. Diceraikan ku Rasul dinikahi. Gitu. Waduh, Pak, itu gegernya luar biasa itu zaman jahiliyah. Itu tabu loh, Pak, menikahi anak angkat itu. Karena anak angkat itu zaman jahiliyah itu adalah anak kandung kategorinya. Bisa jadi anak kandung. Makanya anak angkat dia menguasai seluruh harta orang tuanya. Makanya ketika turun aturan waris, anak angkat itu kalaupun mau diberikan oleh orang tua itu hanya sepertiganya saja, tidak lebih. Itu juga kalau diberi sama orang tuanya. Kalau tidak diberi, maka anak angkat tidak menguasai 1 sen pun dari harta orang tuanya. Ini yang kemudian berseberangan gitu. Makanya sebetulnya kalau kita coba membaca sirah ya Pak, sirah Nabawiyah, aturan-aturan yang ditetapkan dalam Islam itu adalah menghantam aturan-aturan jahiliyah, begitu. Kayak menikahi anak angkat. Anak angkat itu kan tidak ada keterkaitan. Ya namanya juga anak angkat, Pak, gitu. Iya, begitu. Nah, ketika dinikahi oleh bapak angkatnya, maka tidak ada masalah. Dan itu bermasalah bagi orang jahiliyah, gitu. Makanya kenapa orang Orientalis mencari celah gitu loh, Pak. Bukan mencari celah yang positif, tapi mencari celah bahwa perempuan Rasulullah itu adalah sosok manusia yang gila wanita, begitu. Maka dia cari celahnya dari situ. Anaknya angkatnya saja dinikahi katanya. Dia nyuruh supaya cerai dengan Zaid itu dinikahi. Jadi bahasanya begitu gitu loh, Pak. Bahasa hoax kan begitu ya, kalau bahasa hoax itu. Nah, ini fitnahnya luar biasa. Ujian terhadap Rasulullah kaitan dengan Zainab. Tapi ada perintah Allah itu gitu. Makanya Rasul melakukan itu. Kemudian menikah lagi dengan Raihanah binti Zaid, dan Raihanah ini sama, dia meninggal sebelum Rasulullah meninggal. Jadi 3 orang, Pak. Zainab, Ummu Salamah, dan Raihanah. Lalu Rasul menikah dengan Ummu Habibah, itu perempuan yang ke-10, istri yang ke-10. Kemudian Sofiyah binti Huyai, yang ke-11 begitu. Dan yang ke-12 adalah Maimunah binti Haris, dan yang ke-13 adalah Maryah Qibtiyah. Dan Maryah Qibtiyah ini berasal dari kaum budak yang melahirkan Ibrahim. Jadi apa saya, Pak? Jadi ketika melahirkan Ibrahim sama Rasulullah dibebaskan. Pas kelahiran Ibrahim, Rasul membebaskan hamba sahaya. Gitu. Tapi begitu dibebaskan, Ibrahim meninggal. Pas bertepatan dengan gerhana matahari. Makanya para ahli sejarah tidak memasukkan Maryah Qibtiyah sebagai bagian dari istri Rasul. Makanya dari 13 itu kurang 1 Maryah Qibtiyah, jadi 12. Nah, yang 12 3 orang meninggal duluan. Makanya dalam tarikh disebutkan 9 orang begitu. Gitu. Nah, ikhwatul iman, ini adalah latar belakang Ibrahim, anaknya Rasulullah, yang lahir dari seorang rahim perempuan bernama Maryah Qibtiyah. Nah, ujian yang lain pada Rasulullah terkait Aisyah. Ini hampir Pak. Rasulullah itu terkecoh, hampir terkecoh. Dan yang paling Rasul sedih apa? Jibril seolah membiarkan, tidak memberikan berita yang pasti. Singkat ceritanya kan, Rasul itu mengundi siapa istrinya yang mau ikut dengan Rasulullah berjihad. Maka yang hadir adalah Aisyah yang terpilih.
Aisyah itu perawakannya itu kecil, ya kurus lah begitu. Jadi kalau beliau naik keranda kan dia naik keranda kemudian digotong kan keranda itu oleh 4 orang. Nah itu tidak, jadi dia naik tidak naik juga nggak ada bedanya Pak, beratnya sama gitu. Makanya ketika rehat Aisyah itu ingin buang hajat, makanya dia keluar dari tandu, kemudian dia buang hajat. Nah, kemudian setelah itu selesai buang hajat, dia kembali ke tandu, tapi ada yang ketinggalan perhiasannya di tempat dia buang hajat. Dia keluar tanpa sepengetahuan. Ya, itu yang nanggungnya itu, ya penanggungnya itu. Makanya dia keluar mengambil, pas kembali sudah jalan semua. Maka Aisyah sendirian di situ. Kemudian datang seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi datang karena di sini ada istri Rasul, maka dia berkewajiban untuk melindungi kan begitu. Maka dia tawarkan supaya beliau menaik kuda dan dia nuntun kuda begitu. Kan itu. Aisyah naik kuda dituntun. Itu kan berdua, Pak. Mengikuti rombongan sudah jauh di depan. Tapi ketemu dengan orang-orang munafik. Aneh kan? Itu istri Rasul itu, kenapa itu? Nah, jadi kan biasa kayak gitu Pak kalau orang itu. Orang kalau tidak tahu persoalannya, yang diutamakan adalah dohir mata Pak. Apa yang kelihatan itu yang disimpulkan. Kan dalam Bahrul Adab itu ada cerita ini. Kalau anak-anak santri itu belajar ini, jadi ada seorang bapak mengajarkan kepada anaknya bahwa hidup itu harus selalu konsisten dan benar di dalam jalur yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Pandangan orang lain, ambil yang positif, yang negatif biarkan. Kan anaknya tidak paham, Pak. Maksudnya pandangan orang lain itu seperti apa gitu memandang kita. Maka bapaknya membawa keledai. Keledai itu kan kecil tapi kan kuat, Pak. Keledai itu kan dikasih beban berat itu keledai mah tetap gitu. Tapi walaupun nggak ada beban, tetap saja jalannya segitu. Keledai makan begitu. Makanya keledai itu dibawa oleh bapak dan anaknya. Kemudian bapaknya naik keledai. Kata bapaknya begini, "Nak, kamu jalan dulu, nanti gantian." Gitu. Ya gantian, jangan dua-duanya naik kan begitu. Maka jalan saja. Maka orang-orang kan kesimpulannya apa? Itu anak sudah katanya, nggak sopan terhadap orang tua. Orang tua nggak sayang terhadap anak. Anak disuruh bawa keledai, orang tuanya enak gitu naik di atasnya, kan begitu? Kan nggak tahu. Dia sudah buat kesepakatan apa dengan anaknya kan tidak tahu. Kata bapaknya, tuh kata orang lain kita kurang bagus. Sok kamu yang naik lah, bapak diuntun sama bapak saja. Anaknya kan yang naik. Kemudian ketemu lagi dengan yang lain, kesimpulannya apa? Nggak sopan anaknya. Orang tua sudah renta kayak gitu katanya. Harus bawa keledai dan anaknya enak-enak di atas punggung keledai, kan begitu? Tuh katanya, kata orang lain ini salah. Nggak salah. Tolong ditaekan, tuntun saja oleh berdua Pak. Anaknya nuntun, bapaknya nuntun, keledainya tidak dinaiki. Orang tetap mengatakan apa? Itu punya keledai katanya tidak dimanfaatkan. Begitu. Ada keledai gak dimanfaatkan, kan bisa dinaiki kan begitu. Naik Pak dua-duanya, nggak salah duaan lain mah gitu, berdua naik. Orang tetap mengatakan apa? Dolim terhadap binatang katanya. Sekali ewang itu bapak nahula gitu kan, sudah bapaknya kemudian anaknya kan begitu. Setiap orang punya sudut pandang yang berbeda tentang kehidupan kita. Nah, kenapa kata Rasulullah iyyakum wad-dhanna, hati-hati terhadap don itu. Fa inna dhanna akdabul hadis. Don itu Pak, ya, don itu sangkaan itu adalah salah satu bagian dari kebohongan. Jadi kalau bapak berbohong dengan lisan, maka itu sama seperti bapak menyangka dalam hati ini kenapa ya begitu ya. Itu tuh berbohong Pak sebetulnya, sangkaan itu. Begitu, seperti kita menyangka seorang anak dilarang oleh orang tuanya pakai kerudung, kan begitu. Wah kan heboh semua. Jahat orang tuanya, tidak islami lah. Mungkin apa namanya, dianggapnya itu
tidak fair dengan syariat. Orang kan menganggap begitu. Tapi ketika ditanya yang salah siapa, ya kita jawabnya rata-rata salah orang tuanya. Tapi orang yang cerdas dia akan jawab anaknya yang salah. Anaknya kan lelaki masalahnya, Pak, masalahnya. Ya wajar kan kalau ustadznya melarang gitu loh, pakai kerudung. Orang sudah heboh, beritanya kan itu, orang tua viral melarang anaknya pakai kerudung, pakai jilbab. Dia tidak nanya anaknya itu laki atau perempuan, begitu. Anaknya laki-laki kan begitu. Ya itulah, don itu begitu. Makanya ketika Aisyah sampai, ternyata Aisyah sampai itu, berita Aisyah selingkuh itu sudah duluan, Pak, nyampe ke Rasul. Sok bayangkan. Makanya hati-hati, Pak, memang kebaikan keburukan itu luar biasa. Kalau pengalaman saya dulu, ini bukan kebaikan bukan keburukan. Saya bawa waktu usia sanawiyah, saya bawa Vespa, saya jatuh loh, Pak. Saya bawa Vespa, saya jatuh di Ciater. Itu kan nggak ada yang tahu cuma keluarga yang dekat lah gitu. Tapi begitu saya pulang ke Bandung, ke Cicaheum, di Cicaheum, ada beberapa orang, cina kamari cilaka, cina motor gitu. Jadi berita sudah datang duluan, dan sampai hari ini saya kebingungan. Ini yang nyampe siapa gitu loh. Pokoknya sampai sekarang juga saya nggak tahu, pokoknya bos gitu pulang ke rumah itu, tetangga sudah pada tahu. Gitu. Makanya benar, Pak, berita itu luar biasa. Kalau kita tidak bisa memfilter berita itu, maka kita akan terjebak dengan sebuah kebodohan. Seperti Bapak membaca berita-berita di media sosial terkait kondisi Palestina, kondisi negara, kondisi perseteruan antara elit politik, begitu kan? Tentang marginalisasi Islam dan lain sebagainya. Kalau kita tidak tahu sumber primernya, maka kita terjebak dengan sebuah isu yang tidak jelas gitu. Karena yang kita baca kan, apalagi kita baca di sana ada tanda serunya banyak, kemudian kalau kita baca dengan intonasi yang agak tinggi itu, wah gitu, naik memuncak begitu. Pada akhirnya kita akan duduk membela satu partai, membela satu kubu, karena ini kelihatan sampai hari ini konsisten. Kenapa konsisten, Pak? Karena sampai hari ini kita tidak mendengar partai ini bermasalah begitu. Akhirnya kita merapat dengan ini. Tapi tiba-tiba ketika ada masalah sedikit, kita berpindah kepada yang lain. Terus aja begitu, Pak. Kenapa? Karena informasi yang kita terima itu rata-rata adalah bukan informasi dalam bentuk primer. Makanya ya hati-hati. Rasul saja ketika dapat berita dari orang munafik itu, dia kebingungan, Pak. Kebingungannya apa? Kok Aisyah sampai selingkuh itu bagaimana begitu? Kenapa dia kebingungan? Karena Jibril itu sedang menguji Rasulullah sejauh mana begitu kekuatannya. Sampai dia bersedih, kemudian dia tidak bicara sama siapapun. Tercatat salah satu penyebar berita hoax itu adalah pembantunya Abu Bakar. Salah satunya itu pembantunya. Ikut-ikutan begitu. Nah, setelah ramai, maka turunlah kaitan dengan ketika datang berita dari orang fasik, fatabayyanu, kan begitu. Ya Rasul diajarkan supaya tabayun. Jadi mengkonfirmasi, istri ditanya baik-baik gitu. Kemudian yang bawa Aisyah ditanya baik-baik. Jadi bukan mengedepankan tuduhan. Biasa saja nanya baik-baik. Itu juga sama dengan anak, Pak. Dengan anak, dengan istri kita, bertanya itu dengan intonasi yang baik, kemudian juga bertanya dengan lembut. Karena kalau kita bertanya tidak lembut, maka yang terjadi adalah tuduhan. Pak, cenah, uang itu sudah habis untuk belanja. Emang yang kemarin kemanakan? Ramai itu, Pak. Ramai itu pasti di keluarga. Suami bertanya, emang yang kemarin sudah habis? Istrinya kan langsung habis, bawa catatan ini loh, nah ini. Nah, Bapak mah tidak tahu katanya pengeluarannya apa. Wah, langsung kan, panjang ceritanya. Kita hanya bertanya, kemarin sudah habis gitu. Istri jawabannya itu bisa 2 lembar loh, Pak. Ya sudah, kalau nggak percaya mah tuh geremet, Pak, jadi nggak percaya. Ini catatannya gitu. Nah, beli ini gitu.
Nah, kenapa? Karena mungkin bisa saja intonasi kita yang jawab itu salah gitu loh. Padahal ya itu kan bukan orang lain, kejadian saya saja. Ternyata begitu saya cerita juga asatidz yang lain sama lah begitu. Jadi selembut apapun jadi sensitif begitu. Padahal sebetulnya saya suka ajarkan, mah ya. Jadi suami nanya itu ngukur gitu loh. Oh, berarti istri saya uangnya nggak ada, udah habis. Tinggal kita mikir nambahnya bagaimana. Kan begitu suami itu. Cuman mungkin gaya suami itu nanyanya itu kayak nanya detektif gitu. Atau mungkin nanya iya dengan nada yang tinggi lah begitu, seperti tidak percaya. Istri tersinggung kan begitu. Nah, makanya Rasul bertanya dengan baik-baik. Kemudian keduanya menjelaskan klop ini ceritanya. Tapi kan tetap Rasul itu percaya. Kenapa? Karena Jibril memberitakan yang sebenarnya terjadi. Kemudian ada salah satu seorang bapak, anaknya sudah muslim, bapaknya juga sebagai penyebar, sebagai orang munafik. Makanya dia tampil anaknya, ya Rasulullah, Umar kalau tidak salah, saya bunuh saja, kata Umar. Makanya dia tampil anaknya, ya Rasulullah, biar saya yang bunuh, itu bapak saya. Kata Rasulullah, jangan. Karena berhadapan dengan munafik itu bahayanya luar biasa. Nah, ikhwatul iman, kita kunci ya hadis ini, karena saya tidak akan menjelaskan tentang gerhananya. Di hadis ini yang terakhir, ketika Rasulullah menyampaikan khutbah, yang beliau sampaikan adalah sejumlah ujian, dan salah satu ujiannya bukan di dunia, tapi di alam kubur. Ujiannya di alam kubur. Makanya kata Rasulullah, nanti walaqad auha ilayya annakum tabtanuna fil kubur. Allah telah mewahyukan kepadaku bahwa kalian nanti akan diberikan fitnah, ujian di alam kubur. Bapak kalau berpikir alam kubur jangan di kuburan, tapi satu alam setelah alam dunia, dan kita tidak tahu di mana itu. Masuk alam kubur, maka ujian yang pertama itu adalah Rasul mengatakan ma ilmuka bihadzal rajul. Jadi kita coba tafsirkan kalimat ini, yang kita gambarkan ya, yang kita pahami. Jadi malaikat itu mempertontonkan gambar ini gambar Rasulullah, foto kata kita malah begitu ya. Lalu kemudian orang ini harus jawab, ma ilmuka bihadzal rajul, kamu tahu nggak ini siapa? Dipertontonkan begitu loh Pak. Kira-kira bisa jawab nggak kita Pak? Kita bisa jawab tidak kira-kira? Ya kalau bahasanya ma ilmuka berarti kan pasti kita tidak akan bisa menjawab karena nggak pernah ketemu gitu loh Pak. Yang pernah ketemu saja kita nggak tahu nama kadang begitu Pak. Yang pernah ketemu di mana begitu. Tapi malaikat menguji kita, kamu tahu nggak ini siapa? Makanya orang-orang mukmin dalam hadis ini mengatakan huwa Muhammad, kata itu Muhammad. Gitu. Oh berarti kita akan tahu wajah Rasul itu adalah dengan apa? Dengan iman terhadap Rasul. Dan iman terhadap Rasul itu adalah taat terhadap perintah sunnah-sunnahnya. Itu. Ada orang yang iman tapi tidak taat dengan sunnah Rasulullah, maka dia tidak akan tahu. Makanya ada orang orang al-munafik awil murtab, orang yang munafik ataupun yang murtab, yang murtab itu orang yang ikut-ikutan Pak maksudnya. Dia akan menjawab la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu hadza. Kata orang, iya Muhammad, tapi saya tidak tahu katanya gitu. Jadi orang munafik, orang yang ikut-ikutan, dia jawabannya tidak jelas. Makanya terhadap orang mukmin, malaikat mengatakan tanam solihan gitu. Tanam solihan. Maka tidurlah. Kenapa? Qad kunna na'lamu innaka latu'min nabi. Kami itu adalah orang mukmin dan kami sudah tahu, kata malaikat begitu. Tapi ketika orang munafik, orang yang ikut-ikutan, dia menjawab tidak yakin, maka disitulah kemudian hukuman di alam kubur dimulai. Coba, kalau secara dohir Pak, yang enak itu adalah orang-orang munafik, orang-orang kafir yang hidup sama zaman Nabi
Sok pada zaman Nabi, Pak. Siapa yang tidak tahu Muhammad? Ketika Abu Jahal ditanya, "Ma ilmuka bihadzal rajul?" Kata malaikat, jawabannya, "Cenah imah alo abdi, cenah. Ini mah saudara saya, Muhammad." Bisa menjawab karena wajahnya kelihatan, tapi kan tidak begitu. Dan dia tetap tidak akan bisa menjawab siapa dia. Kenapa? Karena jawaban ini adalah khusus bagi yang beriman. Inilah kehebatan, keadilan Allah. Gitu. Nah, ikhwatul iman, itulah beberapa poin kaitan dengan hadis Rasul tentang gerhana, dihubungkan dengan siapa itu Ibrahim, istri Rasulullah, dan ujian di alam dunia, dan bahkan ujian sampai di alam kubur. Demikian ikhwatul iman untuk pengajian hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.